Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfilana Maulia dari jurusan Gizi Poltekkes Kemangkes Semarang. Kali ini akan membahas jurnal penelitian tentang analisis total plate count atau TPC mikroba pada ikan asin kakap di Kota Sorong, Papua Barat. Produk ikan asin di Indonesia termasuk produk yang diminati oleh masyarakat sebab memiliki cita rasa yang khas dan tahan lama. Ikan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yang mana kandungan asam aminonya berkisar antara 1 hingga 29%. Sebagaimana tubuh manusia memerlukan banyak protein, produksi ikan asin merupakan salah satu pendapatan ekonomi masyarakat pesisir Indonesia, khususnya Kota Sorong, yang merupakan kawasan daerah pesisir. Namun hasil produk perikanan yang berada di Kota Sorong masih minim informasi mengenai kelayakannya untuk dikonsumsi dan atau belum dilakukan analisis kimia maupun analisis mikrobiologi dengan mengacu kepada tidak adanya laporan setempat ataupun publikasi ilmiah. Kerusakan ikan secara mikrobiologi disebabkan oleh cemaran mikroba atau mikroba pembusuk. Terdapat dua kelompok mikroba yang mampu hidup dan merusak produk ikan asin, yakni kelompok mikroba heterotoleran, yaitu mikroba yang mampu hidup pada media yang mengandung garam, walaupun pertumbuhannya tidak memerlukan garam, serta mikroba halofilik, yaitu mikroba yang sangat bergantung pada konsentrasi garam. Beberapa jenis mikroba yang ditemukan pada ikan asin telah dilaporkan, diantaranya Staphylococcus aureus, kelompok coliform, dan Clostridium sp. Selain itu juga didapatkan Escherichia coli, Fecal streptococci, Staphylococcus aureus, Salmonella, Vibrio parahemolyticus, Bacillus cereus, dan Pseudomonas sp. Menurut Salosa, tahun 2013 menyatakan bahwa pada ikan tenggiri asal Kabupaten Sami, Papua telah terkontaminasi oleh cemaran mikroba pada pengenceran 10,5, di mana total angka lempeng mikroba yang ditemukan berkisar antara 24,5 hingga 10 pangkat min 5 dan 4,95 kali 10 pangkat min 5 CFU per gram, di mana jumlah koloni mikroba tersebut pada setiap gram melewati batas maksimum SNI. Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, bahwa informasi kelayakan produk ikan asin di Kota Sorong dinyatakan masih minim atau belum terdapat mengenai informasi tersebut kelayakannya untuk dikonsumsi. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis total plate count mikroba pada ikan asin kakap di Kota Sorong, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi tentang layak atau tidaknya mengonsumsi sebagian produk ikan asin yang tersebar di Kota Sorong. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA UNM pada bulan Februari hingga April 2018. Jenis sampel merupakan ikan asin kakap batu jenis Lucanus vivanus yang telah dikeringkan. Tahap pengambilan sampel dilakukan sampel ikan asin kakap dengan jenis kakap batu diambil secara random di 3 titik pada Pasar Remu, Kota Sorong, dan diberi sampel LG, sampel KS, dan sampel KB. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik putih. Pembuatan media nutrien agar dibuat sebanyak 30 gram dalam 1000 ml aquades, kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Tahap pengenceran dilakukan sampel ikan asin kakap batu, masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml larutan natrium klorida fisiologis, lalu dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Kemudian mengambil 1 mili sampel ke dalam faktor pengenceran 10 pangkat min 1 dan menghomogenkannya. Selanjutnya, memasukkan sampel 1 mili dari faktor pengenceran 10 pangkat min 1 ke faktor pengenceran 10 pangkat min 2 dan melakukan hal yang sama pada faktor pengenceran 10 pangkat min 3. Faktor pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3 masing-masing berisi larutan natrium klorida fisiologis sebanyak 9 mili. Tahap isolasi dilakukan dengan menggunakan metode tuang, yaitu sebanyak 0,1 mili untuk tiap faktor pengenceran yang dituang ke dalam cawan sebelum diberi media nutrien agar. Isolasi mikroba dari sampel ikan asin kakap
batu dilakukan secara duplo dengan faktor pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Setelah itu sampel diisolasi dan diinkubasi pada suhu ruang 25 hingga 27 derajat Celcius selama 24 jam. Tahap pengamatan dilakukan terhadap koloni mikroba yang tumbuh pada tiap cawan sampel dihitung dengan menggunakan koloni counting. Jumlah koloni mikroba yang dianalisis ialah rentang jumlah antara 30 hingga 300 CFU per gram. Jika jumlah tiap koloni sampel lebih dari 300 CFU per gram, dikategorikan turbidimetri atau TBUD. Hasil analisis total blood count mikroba pada ikan asin kakap batu yang beredar di Pasar Remo, Kota Sorong, yaitu penyebab cemaran mikroba pada bahan pangan dapat disebabkan karena jumlah awal mikroba pada ikan mempengaruhi jumlah mikroba selanjutnya, sehingga akan meningkatkan jumlah cemaran mikroba pada produk hasil perikanan. Selain itu juga dipengaruhi oleh lama penyimpanan sebelum dipasarkan ataupun waktu pemasaran yang terlalu lama. Faktor lainnya disebabkan karena rendahnya sanitasi dan tingkat higienitas pada proses pengolahan dan tempat pemasaran. Pengolahan juga menjadi faktor yang mempengaruhi cemaran mikroba pada ikan, seperti halnya jika pencucian ikan sebelum diasinkan dan dikeringkan menggunakan air yang tidak higienis atau tercemar oleh mikroba lain. Selain itu, dapat pula dipengaruhi oleh kesegaran ikan sebelum diawetkan, ketebalan ikan, garam yang digunakan perlu diperhatikan tingkat kemurniannya, kepekatannya, dan kehalusan garam tersebut. Proses pengeringan dan penyiangan untuk meminimalisir lalat hinggap pada ikan di saat proses pengeringan atau takaran penggaraman dan waktu lama penggaraman pada saat proses penyiangan juga perlu diperhatikan dan sesuai standar pengawetan. Tempat penyimpanan hasil olahan ikan asin yang baik adalah kondisi tempat penyimpanan yang bersifat kering, sejuk, dan memiliki ventilasi udara yang baik. Tentunya ikan asin tersebut harus dalam kemasan tertutup agar tidak dihinggapi lalat, yang mana lalat merupakan salah satu sumber cemaran mikroba. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ikan asin kakap Pasar Remo tidak layak dikonsumsi sebab jumlah angka lempeng total atau ALT melewati batas maksimum SNI. Hal ini perlu diatasi, salah satunya dengan meningkatkan sanitasi dan higienitas lingkungan pengolahan serta lama penyimpanan ikan asin perlu dievaluasi. Melalui adanya penelitian ini, maka perlu lebih lanjut dilakukan eksplorasi analisis cemaran mikroba, kimia, dan fisik pada seluruh produk hasil perikanan. Sekian jurnal penelitian yang telah saya bahas kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.